Seperti diketahui, BBM jenis Pertalite mengalami kenaikan ke harga Rp10.000 per liter, sementara solar menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax naik menjadi Rp14.500 per liter. Hal ini dilakukan pemerintah karena anggaran subsidi BBM 2022 membengkak, kuota BBM yang menipis, dan kondisi minyak dunia yang fluktuatif. Pekan depan, pemerintah akan mencairkan bantuan sosial. Sebagai antisipasi kenaikan harga BBM, DPR menilai perlu percepatan validasi data penerima bansos sehingga penyalurannya tepat sasaran. Subsidi dalam rangka antisipasi kenaikan harga BBM dibagi pemerintah ke dalam 3 skema. Skema bantuan langsung tunai atau BLT untuk keluarga miskin, bantuan sosial upah untuk para pekerja dengan penghasilan di bawah 3,5 juta per bulan, serta subsidi transportasi angkutan umum melalui APBD. Dari total anggaran 24,17 triliun bansos kenaikan BBM, 12,4 triliun rupiah dialokasikan sebagai bantuan langsung tunai untuk 20,65 juta keluarga miskin. Nantinya, setiap keluarga yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS akan mendapatkan BLT sebesar Rp300.000 sebanyak 2 kali. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka secara khusus menyoroti data keluarga miskin penerima BLT. Diah menyebut Kemensos harus terus melakukan validasi data penerima bantuan sosial hingga ke tingkat mikro, terutama data di lapangan ketika penyaluran BLT. Nah, kalau kemarin memang ada yang tidak tepat sasaran dan itu kan sudah dalam proses revisi. Nah, pendataan ini saya lihat sekarang di Kementerian Sosial itu difokuskan pada verifikasi lapangan data di lapangan. Nah, ini yang menurut saya akan meminimalisir ini tidak tepat sasaran, tapi kebijakan pemberian bansos oleh pemerintah saat ini menurut saya ya itu sangat membantu masyarakat gitu, terutama yang mereka harus dadakan beradaptasi dengan kenaikan harga minyak. Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan, dana kompensasi yang dialokasikan pemerintah pasca kenaikan harga BBM bersubsidi membutuhkan akurasi data agar bansos disalurkan tepat sasaran. Yang kami dorong dari Komisi 11 tentunya kepada BPS untuk bisa menyajikan data yang akurat, karena memang sampai saat ini data terkait dengan BLT, data terkait dengan bansos dan lain-lain itu masih simpang siur. Data yang ada di Capil dengan data yang ada di pemerintah pusat, bahkan di kementerian lembaga pun masih beda-beda. Tentu ini menjadi sebuah persoalan besar dalam rangka penyaluran bantalan kompensasi ini. Nah, itu kami di Komisi 11 mendorong, bahkan kalau kami tawarkan kalau butuh anggaran kita akan dorong anggaran. Yang penting kita bisa mendapatkan satu data yang valid untuk Indonesia, karena satu data ini akan menjadi solusi dari seluruh problem terkait dengan bantuan-bantuan atau subsidi yang selama ini banyak salah sasaran. Di sisi lain, anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Syafruddin menyampaikan fakta bahwa kenaikan BBM yang terjadi saat ini memiliki dampak terhadap sektor pertanian, di mana masih adanya fluktuatif harga bahan pangan di pasaran. Untuk itu, Syafruddin berharap kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM bersubsidi dapat diimbangi dengan penyaluran BLT yang tepat guna dan tepat sasaran, agar dapat menekan laju inflasi pangan. Kalau saya melihat, saya katakan tadi bahwa pemerintah sudah melihat bagaimana solusinya, kemudian kompensasinya. Tetapi kompensasi ini juga harus tepat sasaran. Siapa yang berhak menerimanya? Usianya tentu laki atau perempuan, apakah masih ada? Jangan sampai orang yang sudah tidak ada atau dikatakan meninggal masih terdaftar nama. Ini kan menimbulkan gejolak yang tidak bagus di masyarakat di bawah. Dan saya yakin ini perlahan-lahan saya lihat Menteri Sosial juga sudah melakukan absensi yang sangat bagus, siapa yang berhak menerima, bahkan kepada keluarga kita yang tidak bisa untuk datang ke kantor pos pun didatangi oleh pihak kantor pos untuk mendatangi kediaman. Ini sangat bagus lagi. Satu hal yang paling penting, harus tepat sasaran penyampaiannya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.